Bang, janji bang, bahas Bitcoin weekly. Oke. Ya, seperti biasa dan ini adalah hal yang sangat-sangat lumrah ya. Hal-hal yang sangat-sangat selalu sering dibahas di channel ini hampir setiap hari Minggu. Ya, CC weekly, CC weekly, CC weekly. Dan kayaknya 50% kadang benar, 50% kadang salah ya. Tapi ya minimal biarpun di CC weekly-nya salah, tapi minggu depan tuh ketebak gitu arahnya tuh mau kemana. Jadi kita kan punya plan nih, kalau misalnya CC weekly besok di arah A atau B gitu kan. Nah, kemungkinan minggu depannya akan kesekian. Aku hari Senin tuh kadang malas main guys, karena bener-bener kayaknya Asia manipulasi dan hari Senin itu sering terjadi. Makanya aku malas banget gitu, prediksi aku sering salah di hari Senin itu. Jadi ya aku tetap stick on the plan misalnya. Sampai konfirmasi plan aku tuh invalid gitu. Oke. Nah, kita buka di yang lain. Oke. Di sini kita akan melihat BTC. Harganya candlenya agak sedikit beda guys ya. Candle enggak sama kok. Oke, BTC weekly. Nah, seperti yang udah aku sering bahas juga ya. Untuk menentukan time frame besar, kita memerlukan konfirmasi dari time frame kecil. Itu yang pertama, oke. Nah, dari kemarin waktu Bitcoin harganya tuh di area ini ya, aku udah bilang kita akan bearish. Kenapa? Kita udah bear div. Tapi banyak yang bilang, halah nggak mungkin ini BTC OTW 40k, 34k, 35k, 40k dan lain sebagainya. Dan sempat naik sampai sini, kemudian besoknya dailynya langsung kebanting. Nah, dari situ udah kelihatan kalau dinaikkan itu cuman sebagai retest, biar nggak kelihatan manipulasi bener-bener gitu kan. Dilihat lah seolah-olah candlenya itu kena resist dan reject di resist. Padahal itu udah sangat-sangat disengaja, kebaca itu tuh disengaja reject di atas itu gitu. Ya, bagi orang yang ngerti membacanya itu disengaja. Tapi bagi kalian yang ada yang nggak ngerti kan, mungkin bilang wah ini hanya bandar jualan, nextnya bakal coba naik lagi gitu kan. Karena apa? Karena dia udah buat yang di sini namanya week high atau minggunya ini tertinggi gitu. Jadi kalau kita perhatikan ya, dari beberapa konfirmasi yang ada, Bitcoin itu dia nggak langsung bear div langsung turun kayak gitu. Dia perlu fase dulu, perlu mengalami beberapa beberapa fase, beberapa pendistribusian, beberapa movement atau gerak sideways, baru akhirnya dia akan terkonfirmasi pergi ke direction atau ke tujuan. Misalnya bull div nggak langsung akan naik, tapi dia kocok dulu sampai baru akhirnya naik. Bear div dia nggak langsung turun, langsung terjun, tapi dia kocok dulu baru terjun. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Intinya kalian paham long term plan-nya. Biar apa? Biar kalian nggak kejebak. Naik tapi bear div, kalian belanja udah mampus gitu. Kalau kalian naik, kalian lihat bear div udah, artinya ini plan exit atau kalian tunggu jangan sampai belanja kayak gitu guys ya. That's a psychology control. Sampai kapan main kalian tuh kena FOMO terus nggak akan berubah kayak gitu. Ya, di sini aku nggak minta apa-apa sama kalian ya. Aku cuma ngejelaskan apa yang aku pahami gitu ya. Biar membantu orang yang kalau nggak merasa terbantu ya udah nggak apa-apa sih gitu kan. Nah, untuk saat ini ya benar-benar sideways aja udah beberapa hari guys. Bitcoin sideways di sini-sini aja gitu. Posisi aku masih posisi feature yang kemarin, aku cuman scalping beberapa koin dan ya ROI-nya kecil-kecil gitu kan. Jadi malu lah pamernya, nggak jackpot ya kan. Dan ya, jadi kita akan melihat liquid map dulu. Ya, untuk di liquid map di sini kita ada yang share liquid map. Di liquid map kita di 26.000 yang sekarang itu ada kemungkinan dia mau jemput bawah dulu. Kemungkinan ya, ada kemungkinan dia jemput bawah lalu jemput atas atau jemput bawah dulu. Tapi besok aku kasih range dia di harga sekitar 257 sampai 264. Ya. Ingat, ini range-nya aku kasih 257 sampai mana 257 di sini ya, 257. Oke, kita anggaplah di sini ya. 257 sampai 264. Nah, ini range yang akan terjadi besok. Ingat, catat aja ini range-nya. Kalau misalnya nanti subuh sekitar jam 2 atau jam 3 dia terjun, that's why kalian harus ngelong apapun kalian long aja. Kenapa? Karena dia nggak bakal turun. Dia hanya menjemput likuiditas di bawah. Dia hanya jemput di bawah ini ya, di sini dia jemput di bawah. Atau mentok-mentok sampai 255 lah ya, kalian kasih bangsi lah ya. Karena nanti bisa aja dia sharp kayak gini guys. Ya, dia cuma terjun lalu nge-wick langsung naik lagi, bisa aja. Ya kalian pantau aja sharpnya di area mana.
Dan sekali lagi, kalau misalkan terjun nanti pagi atau nanti subuh, udah dipastikan ambil saja long. Sekali lagi ya, ambil saja long. Karena besok pasti akan ada siang manipulasi. Dan aku yakin banget, ini akan termanipulasi besok, baik naik ataupun turun. Tapi kalau besok tiba-tiba ngepam di sini ke arah 264, jadi jangan kalian harap dia akan pergi ke 27.000 jemput gap. Gap yang di sini kalian jangan harap. Kenapa? Karena dia akan pasti memanipulasi lagi. Udah jemput atas, dia akan jemput dulu yang di bawah ini, baru dia naik. Tapi kalau dia jemput bawah dulu, kemungkinan besar dia langsung naik ke gap kayak gitu. Ingat kuncinya, karena ini udah aku praktekin dan ini ya 80% work. Sisanya apa ya, error 20% ya. Tapi ya semoga 80% work, karena ini udah kelihatan banget, jelas banget arahnya mau kemana besok ya. Ini dekat banget semua liquid mapnya ya. Kalian bisa lihat ini dekat banget guys. Oke. Nah ini range terdekatnya ya, kalian intinya kalian pahami tadi mappingnya kayak gimana. Dan aku akan prepare lihat nanti jam 2 ya. Biasa jam 3, nah jam 3 kan close candle ya. Close candle sebelum closing weekly itu close candle 4 jam di jam 3 subuh. Dan biasanya kita udah tidur, di situ biasa terjadi volatility yang sangat dahsyat atau geger gitu ya. Dan CC weekly itu kan jam 7 pagi ya. Jadi itu akan merepresentasikan candle di jam 3 subuh tadi kayak gimana bentukan dan closingnya. Oke. Kira-kira gitu aja, jangan lupa untuk like dan subscribe. See you next video. Bye bye.